Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 4 Maret 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Di Mana Batas Sabar? Di Mana Batas Sabar? Firman Tuhan terambil dalam Kejadian 29 ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Dalam Yohanes 16 ayat yang ke-21 demikian bunyi firman Tuhan. Seorang perempuan berduka cita saat melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraannya bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, tatkala kami menghadapi berbagai macam kesulitan, masalah dalam kehidupan kami yang kami ingin hindari, yang kami ingin selesaikan, justru pada saat kami ingin hindari, kesulitan itu semakin dekat dalam hidup kami. Tatkala kami mau menyelesaikannya, yang terjadi masalah justru semakin rumit. Bagaimana kami harus bersabar menghadapi semuanya ini? Di mana batas sabar? Ya Tuhan, berkati kami untuk bisa memahami kebenaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, di mana batas sabar? Kalau saya memberikan kesempatan sahabat seperjalanan untuk bercerita di mana problem-problem yang sedang dihadapi itu, dan sahabat seperjalanan berkata, saya sudah kehabisan kesabaran. Seberapa banyak lagi saya harus bisa bersabar? Seberapa lama lagi saya harus bisa bersabar? Gus Dur, mantan presiden kita berkata, sabar itu di mana batasnya? Apakah sabar ada batasnya? Gus Dur mengatakan, kalau sabar ada batasnya, itu bukan sabar. Sahabat seperjalanan, kita bertemu dengan dua peristiwa. Yakub yang menginginkan Rahel untuk menjadi istrinya. Dia menyebut bahwa 7 tahun lamanya itu seperti beberapa hari saja. Seorang ibu yang berduka cita saat melahirkan, mengalami sakit dari proses kemudian mengandung. Itu penderitaan yang begitu luar biasa. Namun sakitnya itu menjadi hilang serta-merta dan diubah dengan kegembiraan pada saat anaknya itu lahir ke dalam dunia. Bagaimana kita menyikapi masalah? Tatkala masalah tetap ada, masalah tetap tidak berubah, masalah semakin dekat dengan kita, mungkin itu karena orang tuamu, mungkin itu karena istrimu, mungkin karena suamimu, mungkin karena mertuamu, mungkin karena bosmu, mungkin karena guru dan dosenmu, atau pacarmu, atau siapapun juga, atau pekerjaanmu. Bagaimana kita akan menjadi orang-orang yang sabar? Mari kita bicara dulu tentang orang yang tidak sabar. Orang yang tidak sabar ini punya hobi yang sama. Mungkin sahabat seperjalanan protes, mana mungkin orang itu hobinya sama. Saya katakan bahwa orang yang tidak sabar itu punya hobi yang sama, yaitu hobinya lari. Kenapa dikatakan hobinya lari? Orang yang tidak sabar itu hobinya lari. Lari apa? Lari dari kenyataan hidup. Lari dari kenyataan hidup. Dia setiap kali ada masalah bagaimana lari, tidak mau menyelesaikan, tidak mau berpikir bagaimana memecahkannya. Sebetulnya orang tidak sabar adalah menunjukkan orang yang malas. Orang yang tidak mau menyelesaikan masalah sudah terima nasib saja. Apapun yang terjadi diterima saja. Memang dia sabar. Dia tidak marah-marah. Namun masalah tidak selesai. Jadi orang sabar itu adalah dia aktif, dia produktif, dia kreatif, dan dia inspiratif. Garis bawahi kalimat ini. Orang sabar itu aktif, dia produktif, dia kreatif, dia inspiratif. Bagaimana memecahkan setiap ada masalah yang ada, dia plan A, plan B, plan C, plan D, plan E. Lalu dipakai berbagai macam cara untuk menyelesaikannya. Sehingga menjadi orang yang produktif, menjadi orang tahu setelah bagaimana bisa melewati masalah-masalah yang sulit itu. Dia menjadi orang yang bisa dipercaya, orang yang berkapasitas untuk menolong dirinya dan juga menolong orang-orang lain yang punya pengalaman-pengalaman hidup yang sulit.
Dia memakai semua sumber daya, dan yang paling utama, orang yang sabar itu di dalam setiap kesulitan yang ada, dia memakai kekuatan Tuhan yang menjadi sumber segala sesuatu yang membuat kita bisa bertahan, membuat kita bisa menghadapi segala sesuatu bukan dengan kekuatan sendiri, namun dengan kekuatan Tuhan. Sahabat seperjalanan, beberapa hari yang lalu saya ditinggalkan oleh seorang jemaat yang dekat dengan saya. Dia mengalami penyakit ganas, yaitu kena kanker dalam kondisi yang tidak mungkin untuk sembuh, dan pada akhirnya dipanggil Tuhan. Saya melihat bahwa Bapak ini tetap sukacita, tetap menyadari bahwa hidup ini adalah pemberian Tuhan. Umur itu adalah Tuhan yang menentukan. Dia berobat, dia melakukan segala macam cara untuk sembuh, namun tetap bersukacita. Dan Bapak ini adalah Bapak yang senang bernyanyi. Setiap bertemu, yang saya melihat dari raut mukanya adalah senyuman. Dan selalu bertanya, apa kabar? Apa kabar? Panggil saya pendeta. Kalau dalam pesan itu Musa. Musa, apa kabar? Sehat? Bagaimana keluarga? Dalam kondisi sakit saja dia masih bertanya tentang kondisi saya, yang saya tidak sakit apa-apa, saya sehat-sehat saja. Namun dia bertanya, apa kabar? Jadi tatkala menyikapi setiap masalah itu tergantung bagaimana respon kita. Kalau respon kita itu negatif, maka kita mengalami kerugian dua hal. Masalahnya tetap ada, namun kita menjadi merusak diri sendiri. Cemas, khawatir, tidak sabar, marah-marah, kesel, lalu kemudian membicarakan setiap masalah. Dan kehadiranmu tatkala engkau terus berkeluh kesah dengan masalah-masalah yang ada, engkau tidak memberikan hal yang sejuk kepada sekitarmu. Engkau menjadi contoh buat orang-orang terdekatmu, orang-orang yang tidak tabah. Pak Pendeta enak saja ngomong. Saya yang mengalami, kan bukan Pak Pendeta yang mengalami. Betul. Saya pun di dalam posisi seperti sahabat seperjalanan, mungkin juga akan tergoda untuk tidak sabar. Mungkin juga akan tergoda untuk mengeluh. Mungkin juga akan tergoda untuk menyalahkan orang, menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan. Namun kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kalau kita tahu di dalam setiap kesulitan, itu selalu ada hasil yang indah yang kita akan dapatkan. Sebagaimana Yakub menunggu 7 tahun untuk mendapatkan Rahel karena cintanya. Sebagaimana seorang ibu menantikan kelahiran anaknya, penderitaan yang dilewatinya itu, yang dialaminya itu, tidak menjadi punya makna apa-apa, dan kegembiraan yang timbul. Saya percaya, sebagaimana firman Tuhan katakan, di dalam setiap kesulitan yang ada itu selalu ada emas. Selalu ada pengalaman hidup yang memperkaya kita. Ada hal-hal yang indah yang saat sekarang kita tidak pahami, namun itu akan kita syukuri tatkala kita sanggup melewatinya. Setelah proses persoalan, masalah, kesulitan, itu ada di belakang kehidupan kita, dan kita ada di depan. Dan kita baru berkata, ya Tuhan, aku baru paham mengapa Tuhan izinkan masalah itu terjadi. Mengapa Tuhan izinkan problema itu hinggap dalam kehidupan kami. Mengapa kesulitan itu melingkupi hidup kami. Aku baru mengerti akan kehendak-Mu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, di mana batas sabar? Kalau dengan kemampuan kita tidak pernah akan sanggup. Namun bersama dengan Tuhan, dengan sabar yang aktif, yang produktif, yang kreatif, dan inspiratif, sabar bagaimana mengelola setiap masalah yang ada itu dengan baik, maka Tuhan akan dimuliakan lewat hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi tantangan, kesulitan, rintangan, dan problem dalam hidup ini, dan kami habis dalam kesabaran. Biarlah Tuhan terus akan menambahkan kesabaran, karena setiap persoalan yang ada maksud dan kehendak Allah yang terbaik untuk hidup kami. Buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon, berharap sesuatu di dalam doanya kepada Engkau, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Masalah tetap ada, namun Tuhan akan menolong kita untuk melewati setiap masalah dengan baik. Sabarmu ditambah dengan kekuatan dan penyertaan Tuhan, engkau akan menjadi pemenang melewati setiap problem yang ada. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.